Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Jilan Maradiwani, Marafli Azriel, dan juga Syahrian. Kami dari kelas T4401. Di sini kami akan mempresentasikan laporan COO5 pada mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu pada kuliah tamu sebelumnya dengan tema Quality Tools Application in Management System Standard. Yang pertama yaitu profil pembicara. Pembicara sebelumnya yaitu adalah Bapak Purdianta STMT yang merupakan seorang Vice of Operation Director and Technical Reviewer pada Business System Certification Australia. Selain itu, beliau juga merupakan seorang tutor lead auditor training for ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, dan ISO 27001 yang dikenal dan diakui oleh eksemplar global di bawah Radar Management System Australia. Selanjutnya beliau juga pernah menempuh pendidikan S1 Teknik Industri di Universitas Esa Unggul dan S2 Teknik Industri di Universitas Indonesia. Beliau juga mempunyai beberapa ketertarikan di berbagai bidang seperti Quality Engineering and Management, Reliability Maintainability Engineering and Management, Operation Research, Industrial Statistics, Industrial Health and Safety Engineering and Management, Operation Management, Management Information System, Management System Standard. Lalu beliau juga pernah mengikuti berbagai macam pelatihan, yaitu Statistical Process Control with Minitab, Production Planning and Inventory Control with WIN-KIASB, Six Sigma Methodology, Sales Operation Planning, Understanding of Risk Management ISO 31000, Awareness Quality Management System ISO 9001, Awareness Environmental Management System ISO 18001, Auditor ISO TS 16949, Oracle Business Application, Integrated Lead Auditor, Lead Auditor ISO 14001, dan Lead Auditor SMK 3. Selanjutnya yaitu profil perusahaan. Di sini perusahaannya itu merupakan perusahaan Business System Certification yang mempunyai misi menjadi pemimpin dalam sertifikasi sistem manajemen dan juga misi untuk menawarkan layanan sertifikasi sistem manajemen yang hemat kepada kliennya. Di sini BSC juga mempunyai tujuan, yaitu yang pertama pengiriman proposal sertifikasi secara tepat waktu dan juga penerbitan sertifikat secara tepat waktu ketika keputusan untuk sertifikat telah dibuat. Lalu BSC menawarkan beberapa pelayanan seperti Quality Management, Energy Management System, Work Health and Safety Management, Medical Device Management System, Environmental Management System, Asset Management System, Food Safety Management, Information Security Management, Anti-Bribery Management System, Business Excellence, Integrated Management System. Dan juga BSC ini mempunyai kantor pusat di Australia dan juga beberapa kantor cabang yang tersebar di Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Brunei Darussalam, Singapura, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Selanjutnya, implementasi mata kuliah. Pada mata kuliah tamu yang telah dilaksanakan, pembicara menyampaikan materi tentang Quality Tools Application in Management System Standard. Materi tersebut bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai penerapan alat kualitas dalam standar manajemen. Tujuan lain yaitu mampu menerapkan suatu kualitas yang sesuai dengan persyaratan sistem manajemen dan memiliki pemahaman yang baik mengenai sistem manajemen. Terdapat beberapa singkatan yang disampaikan oleh pemateri sebagai berikut. Yang pertama DOA atau Design of Experiment, FMEA, Failure Models and Effect Analysis, MSA, Measurement System Analysis, QFD, Quality Function Development, EATF, International Automotive Task Force, dan SPC, Statistical Process Control. Dan yang terakhir RSM atau disebut Response Surface Methodology. Sistem manajemen merupakan suatu kumpulan atau bagian yang saling berhubungan dengan berinteraksi antar elemen pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh organisasi. Measurement system analysis dapat digunakan untuk menilai suatu tingkat kepercayaan, apakah suatu sistem pengukuran telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal tersebut dapat menimbulkan variansi dari berbagai sumber seperti variansi peneliti, variansi pengukuran, dan variansi dari instrumen tersebut. Berikut merupakan suatu alat ukur suatu alur proses pengukuran.
Selanjutnya, perbandingan teori dan realita. Dalam peta kendali, pada penjelasan yang telah disampaikan oleh pembicara, jenis peta kendali yang digunakan bergantung pada jenis data yang digunakan. Data variabel diukur sampai skala desimal. Data atribut dapat diukur jika kita dapat menentukan muncul atau tidaknya sesuatu, sukses atau gagal, dan terima atau tidak diterima. Seperti pada X-bar chart of bonding by stage pada gambar berikut. Selanjutnya, acceptance sampling. Acceptance sampling merupakan pengambilan sampel penerimaan berkaitan dengan pengambilan keputusan sehubungan dengan menerima atau tidak menerima berdasarkan hasil sampel yang dipilih, seperti yang diberikan pada tabel sample size quote letter berikut. Berikutnya merupakan kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan pada kuliah umum tamu ini yaitu terdapat metode statistik untuk pengendalian dan peningkatan kualitas yang dapat diimplementasikan ke perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan. Berikut merupakan tools atau alat yang dapat digunakan untuk pengendalian dan peningkatan kualitas. Yang pertama itu ada MSA. MSA ini digunakan untuk menilai pada tingkat kepercayaan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu DOE atau Design of Experiment. DOE ini dapat digunakan untuk mengevaluasi atau meningkatkan satu atau lebih karakteristik produk, pelayanan, proses, atau sistem seperti cacat, hasil, atau variabilitas. Lalu yang ketiga ada acceptance sampling. Acceptance sampling ini banyak digunakan dalam industri untuk memberikan tingkat jaminan bahwa bahan yang masuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ada Statistical Process Control atau SPC. SPC ini mengacu pada penggunaan data proses untuk memantau, mengontrol, mengevaluasi, dan meningkatkan suatu proses dan produk atau layanan yang sedang dihasilkan. Selanjutnya itu ada contoh implementasi materi PPM. Yang pertama ada peta kendali. Salah satu contoh implementasi peta kendali yaitu pada produksi CV Citra Sari tiap bulan pada tahun 2006 sampai 2008. Berikut seperti pada gambar merupakan data hasil produksi dari CV Citra Sari Makassar. Lalu yang di sebelah kanan yaitu ada hasil dari peta kendalinya yaitu X-bar chart. Nah, berdasarkan grafik tersebut dapat diperoleh hasil pengamatan nilai kontrol chart. Didapatkan rata-rata proses atau main sebesar 4.419, UCL sebesar 8.045, dan lower control limit sebesar 793. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa pengamatan berada di dalam rentang UCL dan LCL, sehingga data yang diperoleh berada di dalam kendali. Selanjutnya ada acceptance sampling. Salah satu contoh acceptance sampling yaitu pada proses incoming material untuk komponen boneka Cattle Dog. Dalam penelitian ini diketahui lot size berjumlah 2.400 pieces dan untuk pemeriksaan menggunakan General Inspection Level 2. Dan berikut merupakan hasilnya pada jenis inspeksi normal. Sampel size yang diambil yaitu sebanyak 125 dan acceptance kriterianya itu sebanyak 7 unit dan rejected-nya yaitu sebanyak 8. Lalu untuk ketat itu acceptance-nya 5 dan rejected-nya 6. Longgarnya itu acceptance-nya 5 dan rejected-nya 6. Selanjutnya, design of experiment. Berikut merupakan contoh implementasi penggunaan Minitab untuk melakukan tes design of experiment yang telah diberikan pada kuliah umum sebelumnya. Pada pengujian dilakukan pada perusahaan pembuatan filter rokok, terdapat dua parameter untuk penelitian ini yaitu temperatur dan juga proses. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh temperatur dan press terhadap thickness dan juga bonding. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.